Sebuah pohon akan dapat tumbuh dengan baik apabila dipelihara dan dirawat, tumbuh di lingkungan yang mendukung pertumbuhannya, serta mendapat nutrisi yang cukup. Apabila semua itu telah terpenuhi, maka pohon tersebut akan memberikan hasil yang maksimal. Namun perlu diingat, tidak semua pohon itu bisa tumbuh di lingkungan yang sama, nutrisi yang sama, dan perlakuan yang sama pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Effendi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tulang Bawang. Ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Mari kita simak penjelasannya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel yang mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan murid di dalam kelas. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mempertimbangkan siapa yang diajar, apa yang diajarkan, di mana mereka mengajar, dan bagaimana cara mereka mengajar. Kita semua tentu tahu bahwa setiap anak memiliki keunikan. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan penilaian berkelanjutan, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar, dan manajemen kelas efektif. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu strategi diferensiasi tersebut atau mengkombinasikan ketiganya. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain yang sudah dipelajari? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.